Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas pajak 1 hari Sabtu 10.30 dengan dosen Adri Akbardali SEMM. Kami adalah mahasiswa Trisakti School of Management Bekasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis insentif pajak mengenai kendaraan elektrik di negara Jepang. Nah, alangkah baiknya kita bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila Feryadi dengan NIM 2018-180-183. Dan teman saya, Daniel Rohanur Ramadhani Sriati dengan NIM 2018-80162. Nah, jadi kita kan tadi akan membahas mengenai insentif pajak yang diberikan pemerintah negara Jepang nih. Insentif pajak untuk electric vehicles. Nah, jadi itu sebenarnya electric vehicle itu apa sih, Zal? Nah, electric vehicles atau EV ini adalah kendaraan listrik. Kendaraan ini biasanya digerakkan oleh satu mesin baterai. Nah, biasanya dicas menggunakan listrik non. Nah, kendaraan listrik juga ada banyak jenisnya, seperti ada skuter listrik, ada motor listrik, dan ada mobil listrik juga. Nah, di EV itu tadi yang udah aku jelasin, udah digunain di berbagai negara mana aja sih, Nun? Oke, jadi kan tadi electric vehicle tuh sebenarnya ternyata mungkin kita masih awam juga dengarnya kan, karena masih banyak banget orang-orang yang menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak. Nah, jadi sebenarnya ternyata electric vehicle itu udah digunakan di banyak negara nih. Bahkan pemerintah di berbagai negara, misalnya Amerika Serikat, China, Jerman, dan Jepang, itu juga mereka membuat berbagai jenis insentif pemerintah untuk penggunaan electric vehicle ini. Nah, lebih lanjut kita akan membahas mengenai negara Jepang. Nah, kenapa sih kita memilih negara Jepang? Nah, jadi negara Jepang ini adalah salah satu negara yang sudah memperkenalkan program EV ini sudah lama, dari tahun 1996. Nah, tujuan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Jepang apa aja sih, Nun? Oke, jadi yang aku tahu ya, kayaknya secara umum tuh insentif pajak biasanya digunakan sama pemerintah untuk memotivasi atau mendorong warganya untuk mengikuti program mereka, ya kan. Nah, contohnya kayak insentif pajak untuk kendaraan listrik ini, pemerintah membuat insentif pajak ini agar warga negaranya itu banyak yang menggunakan electric vehicle ini. Nah, kenapa sih pemerintah Jepang itu mau mendorong warga negaranya untuk menggunakan electric vehicle ini? Karena Perdana Menterinya itu dalam suatu artikel yang aku baca ya di Japan News, di mana Perdana Menterinya itu merencanakan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi nol bersih pada tahun 2050. Nah, karena si emisi gas rumah kaca ini tuh menyebabkan dampak negatif ya bagi lingkungan, di mana mempercepat pemanasan global yang akan mengakibatkan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu udah kita rasakan juga kan sekarang ini. Jadinya pemerintah memberikan insentif pajak, yaitu adalah untuk mendorong penggunaan electric vehicle ini. Nah, jadi pemerintah kan membuat ya insentif pajak untuk warga negaranya agar menggunakan electric vehicle. Nah, kebijakan-kebijakan itu tuh apa aja sih, Zal? Nah, kebijakannya itu meliputi, yang pertama itu ada menyediakan charging station yang jumlahnya itu banyak sekali, sampai hingga 200 hingga 300 charging station. Itu berupa stasiun pengisian pribadi maupun publik. Selanjutnya itu pembelian EV tanpa emisi di Jepang akan mendapatkan pengurangan pajak mobil tahunan sebesar 50%. Nah, EV ini tuh banyak banget tipenya. Jadi ada juga EV yang masih menggunakan plug-in hybrid atau mesin konvensional yang berbahan bakar minyak. Jadi pengurangan pajak ini hanya diberikan kepada EV yang menggunakan listrik seperti itu.
Nah, selanjutnya subsidi diberikan untuk memberikan kopi baru yang diproduksi dalam negeri maupun di luar negeri sebesar maksimum 850 yen atau sekitar 112.200.000 rupiah. Oke, jadi selanjutnya pemerintah Jepang tuh juga memberikan subsidi ya untuk warga negaranya yang melakukan pembelian electric vehicle ini, di mana subsidinya tuh lumayan besar, sekitar 50% dari keseluruhan pembelian biaya kendaraan tersebut. Nah, selain itu, pemerintah Jepang juga memberikan pengurangan dan juga pengecualian pajak untuk kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar dengan kriteria kinerja lingkungan yang telah ditetapkan dan juga persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, untuk kendaraan ini sendiri, baik yang diproduksi di luar negeri maupun di dalam negeri, bakal mendapatkan pengurangan dan pengecualian pajak tersebut. Nah, selanjutnya juga pemerintah Jepang ini menyatakan bahwa kendaraan yang semakin ramah lingkungan, maka kendaraan tersebut akan mendapatkan pemotongan pajak yang semakin tinggi. Nah, kendaraan itu meliputi kendaraan listrik hybrida atau HEV dan kendaraan listrik EV. Mereka akan mendapatkan potongan pajak sebesar 100%, yang berarti pajak akuisisi pada saat pembelian kendaraan dibebaskan sepenuhnya untuk kendaraan ini. Nah, oke, selanjutnya pemerintah Jepang juga ternyata memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan baru yang ramah lingkungan atau electric vehicle ini, tapi pembeli tersebut tidak membuang mobilnya sebelumnya. Jadi dia tetap mempunyai mobil yang berbahan bakar minyak. Nah, subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini 100.000 yen atau sekitar 13.200.000 rupiah. Sedangkan tidak hanya untuk mobil pribadi, tapi ada pembelian truk dan bus juga mendapatkan subsidi dengan memenuhi kriteria efisiensi bahan bakar dan juga emisi sekitar 200.000 yen atau 26.400.000 hingga 900.000 yen atau 119 juta rupiah. Nah, seperti tadi yang udahan menjelaskan bahwa ada subsidi untuk pembelian kendaraan baru yang ramah lingkungan itu tanpa membuang bekas mobil. Nah, sekarang ini jika membuang kendaraan yang berusia 13 tahun atau lebih, lalu memberikan kendaraan baru yang ramah lingkungan, maka pemerintah itu akan memberikan subsidi sebesar 250 yen atau sekitar 33.800.000 rupiah. Untuk pembelian mobil pribadi, sedangkan untuk pembelian truk dan bus yang memenuhi kriteria akan dikenakan sebesar 400.000 yen atau sekitar 52.800.000 rupiah hingga 1.800.000 yen atau sekitar 237.600 rupiah. Jadi berdasarkan dua subsidi yang diberikan pemerintah tadi, terlihat ya Jal kalau misalnya pemerintah itu sangat menghargai warganya yang mau melakukan perubahan gitu untuk membantu program pemerintah ini. Iya, betul banget Nun. Jadi masyarakat juga bisa membantu pemerintah juga, apalagi dalam efek gas rumah kacanya ya. Jadi kayak agar lingkungannya itu tidak tercemar gitu. Oke, sekian ya penjelasan dari kami mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah negara Jepang. Jika ada kekurangan atau kesalahan mengenai informasi, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.